Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk dan bagaimana kita terus belajar dan belajar untuk kehidupan dan situasi yang lebih baik tentunya. Baik sahabat-sahabatku yang saya banggakan, hari ini kita sejenak untuk belajar tentang integritas, di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan kita dapat memahami konsep integritas dan dalam melaksanakan tugas di SRET. Peserta diharapkan juga mampu mengembangkan motivasi dalam SRET dan peserta dapat mempraktekkan nilai-nilai dan etika dalam konsep pelayanan, juga mempraktekkan tentang self-care untuk senantiasa peduli. Baik, mengapa dan kita harus terus belajar untuk meningkatkan integritas? Karena memang integritas itu adalah mutu, adalah sifat, keadaan yang menunjukkan tentang kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi untuk kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Apa sih yang disebut integritas sejati? Melakukan sesuatu yang benar, walaupun tidak seorang pun tahu, tapi integritas yang sejati akan tetap konsisten, komitmen, kebenaran. Baik teman-teman, kita lihat apa sih etika? Kenapa sih etika? Apakah etika dan integritas itu penting? Jelas, bangsa kita kritis integritas di mana-mana. Korupsi merajalela. Bahkan tak terduga dilakukan oleh orang-orang yang punya amanah, yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya berpihak kepada kebenaran, namun terabaikan karena kepentingan sesaat. Kenapa integritas sebagai sesuatu yang penting? Karena membangun sebuah kepercayaan itu adalah bagian daripada integritas. Saya sering mengatakan kepercayaan itu kalau sudah rusak, tidak ada di toko, tidak bisa kita beli. Sehingga integritas itu penting, di mana akan dan mampu memiliki nilai pengakuan yang tinggi, mampu dan bisa menetapkan standar yang tinggi, menghasilkan reputasi yang solid, yang bukan hanya pencitraan, menerapkan pada diri sendiri untuk senantiasa mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain, membuat kita dapat dipercaya amanah. Ya, insya Allah kita di saat mendapatkan amanah kita tidak amanah, tapi bagaimana sebuah kepercayaan itu dengan sebuah integritas yang tinggi, kita mampu dan bisa membuat prestasi yang sulit untuk diraih menjadi sesuatu yang mungkin walaupun tidak mungkin. Karena kita punya keyakinan. Baik, kita lihat pelayanan prima di layanan sosial. Apa sistem rujukan? Sistem layanan rujukan terpadu, standar etika, peduli, kesejahteraan sosial di dalam penyelenggaraannya. Maka dibutuhkanlah orang yang berkarakteristik, orang yang berintegritas, di mana
mampu bertanggung jawab, menciptakan budaya kepercayaan, menepati janji, jujur namun rendah diri, rendah hati, konsisten. Tentunya komitmen, mengutamakan kepentingan tugas dibandingkan kepentingan pribadi, selalu berpikir positif, tidak memihak kepada satu golongan tertentu. Merah, kuning, hijau, kita pegang. Masa kecil kita pegang semua balon. Begitupun memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Dan tidak pernah menganggap rendah orang lain. Tentunya kita adil dan tidak diskriminatif. Profesional, akuntabilitas, berintegritas, punya konsep penerimaan, kehati-hatian, melayani aturan sesuai SOP, kerahasiaan, santun, dan ramah. Baik teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun berada, etika dalam hubungan pengelolaan, penyelenggaraan, belajarlah kita untuk makin rendah, beretika, etika dengan mitra kerja, etika dengan rekan sejawat tentunya, dan bersikap sabar, mendengarkan dan tidak mendominasi, karena pelaku utama adalah masyarakat. Kita harus memberikan kesempatan agar masyarakat aktif, pengalihan peran dari pendamping kepada masyarakat bisa dimiliki sedikit demi sedikit, empowering proses pemberdayaan, menghargai dan rendah hati. Hargai masyarakat dengan menunjukkan minat yang sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Kemiskinan yang terjadi di daerah karena kami, ada gambar nih, kutukan Dewa Sungai katanya. Masih ada ya, mudah-mudahan kehadiran teman-teman bisa menghapus sebuah mitos, sebuah image. Untuk itu, ayo kita leplong education. Belajar. Kita tidak dapat bekerja dengan masyarakat apabila kita tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka, ya potensinya, ya kelebihannya, ya kekurangannya. Karena seringkali orang lain menganggap masyarakat serba ketertinggalan yang perlu belajar, padahal kita bisa juga belajar mengenai mengapa sebuah masyarakat mengalami ketertinggalan. Utamakan bersikap sederajat. Seringkali kita membandingkan keadaan masyarakat miskin dengan lingkungan lain yang dianggap lebih maju. Hal itu perlu dihindari di depan masyarakat untuk dan bagaimana mengembangkan sikap kesederajatan agar kita bisa diterima sebagai teman, mitra kerja oleh masyarakat. Baik, untuk itu pentinglah belajar tentang bagaimana kita bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan masyarakat sebaliknya dilakukan dengan informal, akrab, dan santai. Sehingga suasana kesederajatan tercipta. Masyarakat biasanya senang apabila kita tidak sungkan untuk bersatu melebur dalam kehidupan mereka. Bagaimana tidak menggurui? Karena orang dewasa memiliki pengalaman dan pendirian. Karena itu kita tidak akan berhasil apabila kita bersikap sebagai guru yang serba tahu. Sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman agar diperoleh suatu pemahaman yang kaya. Baik teman-teman,
itu sepintas dan selintas. Bagaimana membentuk sebuah integritas. Motivasi. Banyak belajar, bertanya, dan meyakinkan diri bahwa kita bekerja bersama-sama masyarakat. Baik, itu sedikit harapan di mana kita kembali lagi. Kenapa dan mengapa? Sebuah integritas perlu ada penguatan di dalam benak dan keseharian kita di dalam pemberdayaan masyarakat, di dalam pengelolaan SNET, sistem layanan rujukan terpadu. Bagaimana ini membuat sebuah sistem yang make to manage, di mana integritas menjadi sebuah kekuatan untuk dan mampu kita menghadapi semua persoalan. Ada kebutuhan, ada masalah, ya ada kebutuhan. Baik, terima kasih. Harapan kita terus dan terus meningkatkan integritas sehingga kita mempunyai integritas yang sejati, di mana melakukan hak yang benar walaupun tidak seorang pun tahu. Terima kasih. Selamat siang. Semangat. Esok lusa kita akan tetap dan terus bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.